Assalamualaikum adik-adik. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang sistem bilangan dan cara mengkonversinya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas konsep dasar dari sistem bilangan. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis sistem bilangannya dan tata cara mengkonversinya. Kita kilas balik, sistem bilangan adalah sebuah sistem atau metode yang digunakan untuk mewakili besaran atau kuantitas dari objek tertentu dengan terlebih dahulu menetapkan sebuah bilangan sebagai dasar atau rujukan. Nah, sebelum kita merambat ke cara mengkonversi bilangan tersebut, kita harus mengenal jenis-jenis bilangannya. Adapun jenis-jenis bilangan yang diketahui itu ada bilangan desimal, bilangan biner, bilangan oktal, dan bilangan heksadesimal. Bilangan desimal atau basis 10 adalah sistem bilangan yang paling umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sistem bilangan desimal menggunakan basis 10 dan menggunakan 10 macam simbol bilangan. Nah, dari 10 macam simbol bilangan ini antara lain yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Nah, kenapa 10 tidak masuk? Karena ini 0 sampai 9 ini jumlahnya sudah 10 dan ini sudah mewakili 10 simbol. Sistem bilangan desimal dapat berupa integer desimal atau desimal integer dan dapat juga berupa pecahan desimal. Yang kedua tadi ada bilangan biner, sistem bilangan yang menggunakan basis 2. Kata biner ini berasal dari bahasa Latin yaitu bine atau double. Bilangan biner terdiri dari dua angka atau basis 2. Kalau tadi desimal itu 10, 0 sampai 9. Kalau 2 artinya 0 dan 1. Bilangan biner disebut binary digit atau bit. Nah, 4 bit itu dinamakan nibble dan 8 bit dinamakan byte. Yang mana pada pertemuan yang lalu di video sebelumnya itu saya sudah bahas bit dan byte ini. Sejumlah bit yang dapat diproses komputer untuk mewakili suatu karakter dinamakan word. Sebuah komputer dapat memproses data satu word yang terdiri dari 4 sampai 64 bit. Sebagai contoh, sebuah komputer yang menggunakan mikroprosesor 32 bit dapat menerima, memproses, menyimpan, dan mengirim data atau instruksi dalam format 32 bit. Itu penjelasan tentang bilangan biner. Selanjutnya bilangan oktal atau basis 8. Yaitu sistem bilangan yang menggunakan radix atau basis 8. Nah, ini disebut oktal, berasal dari kata okto atau 8. Misalnya kan ada hewan gurita, oktopus, itu ada 8 kakinya. Nah, okto itu 8. Jadi basisnya ada 8. Bilangan oktal ini terdiri dari 8 angka dari 0 sampai dengan 7. 8 tidak masuk karena kalau 8 masuk itu artinya itu radix atau basis 9. Karena kita menghitungnya dari angka 0. Kita mengambil atau kita menghitung simbolnya dari angka 0 sampai dengan 7. Yang itu jumlahnya sama dengan 8. Selanjutnya ada bilangan heksadesimal atau bilangan basis 16. Ini adalah bilangan yang cukup unik karena kita lihat saja sistem bilangan yang dapat menggunakan radix atau basis 16 disebut heksadesimal. Heksa artinya 6, desimal artinya 10. Jadi 10 tambah 6 16 ya. Jadi artinya heksadesimal itu adalah basisnya 16. Tapi basis 16 ini kita tidak menghitungnya bahwa 0 sampai dengan 15. Angka 10 sampai 15 itu kita ubah jadi A, B, C, D, dan F. Jadi setelah angka 9 itu angkanya berubah menjadi A, B, C, D, E, dan F. Nah, angka apa setelah F? Angkanya yaitu 20. Angkanya yaitu 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Jadi seperti itu.
Baik, kita masuk ke konversi bilangan. Nah, ini adalah tabelnya berdasarkan tadi penjelasan yang sudah kakak berikan. Ini tabel bilangan desimal, biner, oktal, dan heksadesimal. Sini ada sistem bilangannya desimal, biner, oktal, heksadesimal. Tabel yang di sebelahnya itu adalah radiksnya desimal, radiksnya 10 atau basisnya 10, biner basisnya ada 2, oktal basisnya ada 8, heksadesimal basisnya 16, dan himpunan elemen digitnya ini ya. Ini mungkin adik-adik bisa screenshot ini untuk pelajaran untuk kedepannya, atau siapa tahu ingin mengingat-ingat atau ada tugas bisa langsung dilihat. Ini adalah tabelnya, ini contohnya. Oke, kita masuk ke konversi bilangan basis ke N ke bilangan desimal. Jadi kita masuk ke konversi yang pertama. Saya langsung gabung saja basis ke N, artinya semua bilangan yang berbasis yang dikonversi ke bilangan desimal. Yang pertama bilangan biner ke bilangan desimal. Aturan yang pertama itu setiap digit di bilangan biner itu dari kanan ke kiri, baik bilangan oktal dan bilangan heksadesimal itu ke kanan ke kiri itu pangkatnya akan selalu naik. Jadi kita lihat untuk 1101 ya, 1101 ketika kita ingin mengkonversinya ke bilangan desimal, artinya kita pecah-pecahkan terlebih dahulu. Artinya kita pecah-pecahkan dulu. Jadi 1 kali 2 pangkat 3 tambah 1 kali 2 pangkat 2. Sebenarnya di sini ada 0 kali 2 pangkat 1. Tapi karena 0 itu sama dengan hasilnya itu sama dengan 0, jadi tidak perlu ditulis. Jadi langsung saja ke bilangan yang terakhir yaitu 1 kali 2 pangkat 0. Jadi bisa kita lihat dari sini pangkatnya dari besar ke kecil ya. Semakin ke kanan itu pangkatnya semakin kecil. Jadi di sini bisa dilihat 1 kali 2 pangkat 3 itu 8, 1 kali 2 pangkat 2 itu 4, 1 kali 2 pangkat 0 itu sama dengan 1. Jadi 8 tambah 4 tambah 1 itu sama dengan 13. Nah, 13 ini adalah bentuk desimalnya. Jadi ini adalah bentuk binernya, ini adalah bentuk desimalnya. Selanjutnya bilangan oktal ke bilangan desimal. Misalnya 572 oktal, kita ingin konversi ke bilangan desimal. Nah, seperti tadi aturannya, dari kiri ke kanan itu pangkatnya semakin kecil. Karena di bilangan oktal ini tidak ada angka 0, jadi kita menghitungnya dari pangkat 2 ya. Jadi 5 kali 8 pangkat 2. Nah, tadi kenapa di sini kali 8? Karena ini adalah bilangan oktal yang kita ingin konversi ke bilangan desimal. Kenapa tadi bilangan biner dikali 2? Karena bilangan biner itu basisnya 2. Kalau bilangan oktal basisnya 8, jadi dikali 8. Jadi 5 kali 8 pangkat 2 tambah 7 kali 8 pangkat 1 dan 2 kali 8 pangkat 0. Nah, di sini 5 kali 8 pangkat 2 sama dengan 320. 7 kali 8 pangkat 1 itu sama dengan 56. 2 kali 8 pangkat 0 sama dengan 2. Yang hasilnya itu 378. Jadi apabila bilangan oktalnya itu 572 dalam bilangan oktal, bilangan desimalnya itu sama dengan 378. Selanjutnya konversi bilangan heksadesimal ke bilangan desimal. Misalnya 2A. 2A dalam heksadesimal kita ingin ubah menjadi bilangan desimal. Jadi dari kiri ke kanan itu pangkatnya selalu mengecil. Misalnya 2A. Kita pecah satu-satu. 2 kali 16 pangkat 1. Nah, kenapa di sini 16? Karena tentu saja karena kita ingin mengkonversi bilangan heksadesimal ke bilangan desimal. 2 kali 16 pangkat 1 tambah, nah di sini kan A. A itu mewakili angka 10. Jadi 10 kali 16 pangkat 0. 2 kali 16 pangkat 1 itu sama dengan 32. 10 kali 16 pangkat 0 itu sama dengan
10. Hasilnya 42 dalam angka desimal. Jadi 2A heksadesimal itu sama dengan 42 dalam bilangan desimal. Selanjutnya kita akan mengkonversi bilangan desimal ke bilangan biner. Kalau yang tadi kita mengkonversi basis ke n ke bilangan desimal, sekarang sebaliknya kita ingin mengkonversi bilangan desimal ke bilangan biner. Konversi bilangan desimal bulat ke biner itu kita menggunakan pembagian secara 2 secara sukresif sampai sisanya sama dengan 0. Sisa-sisa pembagian tersebut akan membentuk jawaban. Nah, contoh kita ingin mengkonversi 179 dalam angka desimal, kita ingin konversinya ke angka biner. Misalnya 179 ya, 179 dibagi 2 sama dengan 89. Nah, kita tulis sisanya 1. Nah, sisanya 1 ini akan kita tulis di hasil akhir nantinya. Nah, 89 dibagi 2 sama dengan 44, menyisakan 1. 44 dibagi lagi jadi 2. Hasilnya 22, sisanya 0. 22 dibagi 2 sama dengan 11, sisanya 0. 11 dibagi 2 sama dengan 5, sisanya 1. 5 dibagi 2 sama dengan 2, sisanya 1. 2 bagi 2 sama dengan 1, sisanya 0. 1 bagi 2 sama dengan 0, sisanya 1. Jadi untuk penarikan hasilnya itu kita tarik dari bawah ke atas. Jadi dari bawah ke atas 1 0 1 1 0 0 1 1. Jadi ini sudah benar ya, 1 0 1 1 0 0 1 1. Jadi 179 dalam angka desimal itu sama dengan 10 1 1 0 1 1 dalam bilangan biner. Selanjutnya konversi bilangan desimal ke oktal. Konversi bilangan desimal bulat ke bilangan oktal kita menggunakan pembagian 8 secara sukresif sampai sisanya sama dengan 0. Sisa-sisa pembagian membentuk sebuah jawaban. Seperti tadi ya. Bedanya ini kita bagi 8. Kalau ke biner tadi kita bagi 2. Misalnya 179 lagi akan kita ubah ke oktal. 179 dibagi 8 sama dengan 22, itu menyisakan 3. 22 dibagi 8 sama dengan 2, itu sisanya 6. 2 dibagi 8 itu sama dengan 0, sisanya 2. Jadi kita tarik lagi dari bawah ke atas, 2 6 3. 2 6 3. Jadi 179 dalam bilangan desimal itu sama dengan 263 dalam bilangan oktal. Selanjutnya konversi bilangan desimal ke bilangan heksadesimal. Jadi untuk mengkonversi bilangan desimal bulat ke bilangan heksadesimal kita menggunakan pembagian 16. Nah, ini kan kita ingin konversi bilangan desimal ke heksadesimal. Jadi kita membaginya dengan pembagian 16 secara sukresif sampai sisanya sampai dengan 0. Sisa-sisa pembagian membentuk sebuah jawaban. Jadi seperti tadi hanya pembaginya yang diubah jadi 16. Contoh lagi 179 kita ingin konversi ke bilangan heksadesimal. Misalnya 179 kita bagi 16 itu sama dengan 11, menyisakan 3. 11 ini kita bagi 16 tentunya sama dengan 0, menyisakan 11. Jadi di dalam bilangan heksadesimal 11 kan mewakili B. Jadi 11 itu kita ubah menjadi B, dan terakhirnya kita ubah menjadi, kita ambil yang 3. Jadi 179 dalam angka desimal sama dengan B3 dalam angka heksadesimal. Selanjutnya konversi bilangan biner ke bilangan oktal. Untuk mengkonversi bilangan biner ke bilangan oktal kita melakukan pengelompokan 3 digit bilangan biner dari posisi kanan. Nah, misalnya seperti ini ya. Misalnya kita ingin mengkonversikan 1011011. Tentunya ini adalah bilangan biner, kita ingin konversi ke bilangan oktal. Jadi kita
lakukan pengelompokan 3 digit bilangan biner dari posisi kanan. Jadi dari posisi kanan 1 0. Di sini sebenarnya ada nolnya tapi tidak perlu ditulis. Nanti kita tulis ya. Di sini bawah 1 0, depannya sebenarnya ada 0. 1 1 0 0 1 1. Nah, kita kelompokkan 3 digit seperti ini mulai dari kanan. Nah, seperti yang tadi kan 0 1 0 ketika kita ingin mengubahnya 0 1 0 ini mewakili angka 2 di dalam bilangan oktal. 1 1 0 ini mewakili angka 6. 0 1 1 mewakili angka 3 di bilangan oktal. Kenapa ini mewakili angka 2? Coba kita telaah. Sini kan 0 pangkat 0 kali 2 pangkat 2, kemudian 1 kali 2 pangkat 1, 1 kali 2 2, dan 0 kali 2 pangkat 0, hasilnya 0. Selanjutnya jadi jumlahnya 2. Selanjutnya 2, 1 kali 2 pangkat 1 kali 2 pangkat 2 berarti 1 kali 2 pangkat 2 4, tambah 1 kali 2 pangkat 0. Jadi 1 4 tambah 2 hasilnya 6. Selanjutnya di sini 0 kali 2 pangkat 2 hasilnya 0. 1 kali 2 pangkat 1 hasilnya 2, tambah 1 kali 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 itu kan sama dengan 1. Jadi 1 kali 1 1. 2 tambah 1 sama dengan 3. Di 1011 0011 angka biner jika kita konversi ke bilangan oktal itu sama dengan 263 oktal. Baik, selanjutnya konversi bilangan biner ke bilangan heksadesimal. Untuk mengkonversi bilangan biner ke bilangan heksadesimal, kalau untuk mengkonversi ke bilangan heksadesimal itu kita kelompokkan 4 digit bilangan biner dari posisi kanan. Kalau tadi oktal kan kita kelompokkan 33. Kalau heksadesimal kita kelompokkan 44. Contohnya kita konversi misalnya kita ambil lagi 1011 0011. Nah, kita kelompokkan per 4 digit. Jadi kita ambil 1011 di kelompok 1 dan 0011 di kelompok 2. Nah, seperti tadi kalau 4 digit begini kita menghitungnya berarti 1 kali 2 pangkat 3 artinya 8 kali 0 tambah 0 tambah 1 kali 2 pangkat 1 yaitu 2. Jadi 8 tambah 2 10, tambah 1 kali 2 pangkat 0 yaitu 1. Jadi 1, jadi 8 tambah 2 tambah 1 yaitu 11. 11 dalam angka binary, 11 dalam angka heksadesimal itu adalah B. Nah, kalau kita beralih ke sebelahnya, 0 tambah 0 tambah 2 pangkat 1 kali 2 pangkat 1 yaitu 2, tambah 1 kali 2 pangkat 0 yaitu 1 yaitu 3. Jadi hasilnya B3 dalam angka heksadesimal. Jadi bedanya kalau biner ke oktal itu kita kelompokkan 33, kalau biner ke heksadesimal itu kita kelompokkan per 4 digitnya. Jadi itulah materi tentang sistem bilangan dan cara mengkonversinya. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang materi penyandian bilangan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.